Tahukah kalian, bahwa setiap tahun jutaan buaya dibesarkan di peternakan di seluruh dunia, bukan hanya karena dagingnya, tetapi juga karena kulitnya yang sangat berharga, dan menghasilkan pendapatan hampir 10 miliar dolar per tahun. Namun di balik kemewahan kulit, dan hidangan eksotis tersebut, terdapat kenyataan yang gelap dan berbahaya. Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian, mengapa peternakan buaya merupakan salah satu industri paling beresiko, dan paling kontroversial, dan mari kita cari tahu, apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi produk buaya. Buaya air asin dapat memiliki berat lebih dari 1000 kg, dan dapat hidup lebih dari 70 tahun. Raksasa bersisik ini sangat cepat di air, melaju hingga 18 mil per jam. Mereka juga predator puncak dengan gigitan yang menghasilkan kekuatan dahsyat, sebesar 5.000 pon per inci persegi, cukup kuat untuk menghancurkan cangkang kura-kura seperti keripik singkong. Hewan ini memakan hampir apa saja, dan dapat bertahan hidup berbulan-bulan tanpa makanan, dan menghabiskan sebagian besar waktunya tanpa bergerak. Namun berhati-hatilah, tidak semuanya malas untuk bergerak. Buaya diperkirakan membunuh sekitar 1000 manusia setiap tahunnya, jadi mungkin jangan mencoba untuk memelihara yang liar. Namun disinilah hal mengejutkan, di beberapa bagian dunia, buaya benar-benar dilatih untuk tampil di sirkus, dan pertunjukan menakjubkan benar-benar aman. Katakan saja itu adalah pekerjaan yang membutuhkan mental baja. Sebelum kita lanjut, Mimin ada pertanyaan buat kalian semua. Apakah ada di antara kalian yang berminat melamar pekerjaan menjadi pawang buaya di sirkus? Buaya hidup di sungai, danau, dan bendungan di beberapa wilayah Amerika, Asia, Afrika, dan Australia. Beberapa buaya dari Australia hidup di air asin. Untuk membudidayakan buaya, pemburu seringkali masuk jauh ke rawa-rawa tempat buaya tinggal, dan diam-diam mengambil telur dari sarangnya. Ini seperti perburuan telur paling beresiko di dunia, karena induknya dapat berbobot setengah ton, dan memiliki 60 alasan kuat untuk tidak mengganggunya. Setelah telur buaya yang berharga itu dikumpulkan, mereka dipelihara dengan hati-hati di dalam ruangan. Ketika mereka cukup kuat dan siap untuk meregangkan kaki bersisik itu, mereka dilepaskan ke tempat yang lebih besar dan lebih alami. Peternakan buaya sangat populer di tempat-tempat seperti Australia, Thailand, China, dan beberapa wilayah Afrika, yang menjadikannya sebagai bisnis sekaligus objek wisata. Salah satu bentuk yang paling umum adalah kolam tanah buatan yang luas. Sebagai predator puncak, buaya dibudidayakan dengan berbagai cara. Peternakan di Brazil kerap memanfaatkan kandang melingkar, dengan penutup di bagian atas, sementara peternakan di Cina, umumnya memiliki kandang yang lebih besar, dengan ruangan cukup dan kolam di tengahnya. Area ini dirancang untuk memberi buaya cukup ruang untuk bergerak, berjemur di bawah sinar matahari, dan berenang kapan saja mereka mau. Beton memudahkan pembersihan dan pengendalian kebersihan, sementara kolam membuat semuanya terasa alami. Setiap peternakan memiliki lusinan kandang seperti ini. Tempat buaya dipisahkan berdasarkan usia, berat, dan ukurannya. Jadi mengapa peternak mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk membesarkan buaya raksasa ini dalam skala besar? Tentu ini bukan hanya untuk sensasi, alasan utamanya adalah keuntungan besar. Buaya adalah bisnis besar. Kulit mewah mereka digunakan untuk membuat tas, sepatu, dan ikat pinggang mewah, yang dapat dijual hingga ribuan dolar, dan jangan lupakan dagingnya yang dianggap sebagai makanan lezat di banyak tempat. Makanan buaya budidaya terdiri dari daging babi, daging sapi, ayam, dan ikan hidup. Untuk membantu buaya muda beradaptasi, makanan mereka sering digiling atau dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Setelah mereka sedikit lebih besar, buaya diberi makan makanan yang lebih besar seperti kepala ayam, atau potongan ayam mentah. 2 ekor buaya yang menetas pada waktu yang sama, dapat memiliki berat dan ukuran yang berbeda, meskipun diberi makanan dalam jumlah yang sama. Itulah mengapa penting untuk membangun pola makan yang berbeda pada setiap tahap usia. Makanannya akan segera berubah menjadi ikan besar, dan ayam utuh, karena buaya kini telah berevolusi menjadi monster dengan perut raksasa. Mereka akan selalu lapar saat mencium bau amis, jadi bersikap sabar dan bersikap perlahan saat waktu makan, adalah hal yang tidak mungkin dilakukan.
Untuk memastikan lingkungan perkembangbiakan yang optimal bagi pembudidaya buaya, sebarkan lapisan pasir tebal di area bersarang, sehingga buaya betina memiliki tempat untuk bertelur. Para peternak kemudian pergi, dan mengumpulkan telur-telur yang telah dikubur induk buaya di bawah pasir. Pengambilan telur biasanya dilakukan pada malam hari, atau saat induk buaya sedang sibuk di tempat lain jauh dari sarang. Segera setelah dipanen, telur akan dicuci dengan lembut, dan ditutup dengan lapisan pasir bersih dalam kotak busa besar, atau baki plastik, untuk menciptakan lingkungan bagi telur untuk terus berkembang. Mereka kemudian disimpan pada suhu antara 29 derajat Celcius, hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban yang terkendali. Untuk mengoptimalkan tingkat penetasan sejak masa inkubasi hingga penetasan, dibutuhkan sekitar 65 hingga 90 hari. Hal yang paling menegangkan adalah menangkap buaya. Jelas bukan pekerjaan satu orang, dibutuhkan seluruh tim, banyak koordinasi, dan tetap saja tali-tali itu dapat menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Itulah sebabnya di banyak peternakan buaya, orang beralih ke metode yang lebih efisien, menggunakan denyut listrik yang terkendali. Usia ideal untuk memanen buaya budidaya adalah antara 2 hingga 2,5 tahun. Untuk mengutamakan keselamatan peternak dan meningkatkan kecepatan panen, peternakan di Cina umumnya menggunakan batang listrik untuk menyetrum buaya. Beberapa peternakan akan membeli buaya muda untuk dibiakan, guna memperluas peternakan. Selain itu buaya dewasa dikirim ke fasilitas pemrosesan profesional, proses pengulitan dan pemrosesan. Tahukah kalian bahwa kulit buaya dianggap sebagai barang mewah di dunia mode? Setelah dipisahkan dari daging dan dibersihkan dengan hati-hati, kulitnya diolah dan diwarnai melalui proses terperinci, untuk menjadi produk mewah seperti tas tangan, dompet, dan sepatu kulit eksotis. Ini menghasilkan laba tahunan hingga 9 miliar dolar. Mengolah daging buaya di pabrik bukanlah pekerjaan mudah. Daging dibagi menjadi beberapa bagian, seperti ekor, punggung, dan kaki. Semuanya terkenal empuk, rendah lemak, dan kaya nutrisi. Beberapa pabrik bahkan mengubah daging buaya menjadi sosis. Setelah daging dipisahkan dari kulit, dan dibersihkan secara menyeluruh, daging tersebut dikemas dalam vakum agar tetap segar. Setiap paket ditimbang dengan hati-hati, dan diberi label dengan semua informasi yang diperlukan, hingga siap didistribusikan ke pasar, dan restoran tempat ia disajikan sebagai makanan lezat yang unik dan eksotis. Nah, bagaimana menurut kalian tentang peternakan buaya ini? Apakah ada di antara kalian yang berminat untuk membudidayakan buaya? Dan bagi kalian yang sudah mencicipi daging buaya, beritahu kami seperti apa rasanya. Dan sekarang mari kita lanjut di pembahasan lainnya. Hari ini kita memulai perjalanan dari Jepang, untuk melihat bagaimana mereka membuat pimen, mahakarya alami dengan rasa manis yang lembut, dan penampilan yang istimewa. Yang mengejutkan banyak orang adalah harganya yang lumayan mahal, yakni $224 hingga $450 untuk sekotak pimen premium. Sekarang mari kita menyaksikan bagaimana penduduk setempat membuat pimen, yang dikeringkan dengan angin, teknik tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Perkebunan kesemek di Jepang memiliki sejarah puluhan tahun, dengan banyak kebun buah yang dirawat dengan penuh kasih sayang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Musim kesemek biasanya dimulai pada awal musim semi, sekitar bulan Maret, saat pohon mulai bertunas dan memasuki siklus pertumbuhan baru. Petani Jepang sangat mementingkan penggunaan pupuk organik, tidak hanya untuk memperkaya tanah, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, mengurangi hama, dan meningkatkan kualitas buah. Setelah pemupukan dan perawatan teratur, pohon mulai berbunga sekitar bulan Mei. Dari pembungaan hingga pembentukan buah dan perkembangan penuh, hanya membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 bulan. Penyiangan sekitar pangkal pohon,
membantu mengurangi persaingan untuk nutrisi dan air, menciptakan lingkungan yang berventilasi baik untuk pertumbuhan pohon yang lebih baik. Buahnya meskipun belum matang sudah tergantung kuat di dahan, petani menggunakan tiang bambu atau tiang kayu yang ditancapkan ke tanah, mengikat setiap dahan dengan tali secara perlahan agar tidak patah, dan menjaga pohon tetap sehat sepanjang musim. Dari akhir September hingga pertengahan November, masa panen relatif cepat untuk cabang-cabang yang menggantung rendah di dekat tanah, karena petani dapat menggoyangkan pohon dengan lembut, agar buahnya jatuh tanpa menyebabkan kerusakan. Saat mereka pindah ke cabang yang lebih tinggi, petani menggunakan gunting khusus untuk memanen setiap buah kesemek dengan hati-hati, memastikan batangnya tetap utuh. Detail yang sangat penting ketika buah tersebut ditakdirkan menjadi kesemek kering di puncak pohon, di mana cabang-cabangnya lebih tipis dan tumbuh lebih tinggi. Petani beralih menggunakan gunting panen bergagang panjang, berkisar antara 1–2 meter, memungkinkan mereka mencapai buah tanpa merusak pohon. Untuk pohon pimen yang lebih tua, yang dapat tumbuh lebih dari 6–7 meter tingginya, pemanenan menjadi jauh lebih menantang. Dalam kasus seperti ini, petani harus memanjat pohon secara langsung, atau menggunakan tangga untuk memetik buahnya dengan tangan, demi menjamin keselamatan dan menjaga kualitas buah. Setiap panen dapat menghasilkan mulai dari beberapa ratus, hingga beberapa ribu pimen, cukup untuk memenuhi konsumsi segar dan metode pengolahan tradisional. Buah kesemek yang berair, kemudian diangkut ke area pengolahan. Di sana, para pekerja dengan hati-hati memilah buah, memilih hanya yang memenuhi standar kualitas untuk dikupas dengan mesin, menghemat waktu dan memastikan penampilan yang seragam. Selama persiapan, batang diawetkan, dan setiap kesemek digantung secara individual menggunakan tali nilon khusus yang tahan lembab. Jenis tali ini dipilih secara hati-hati, karena tahan air dan sifat tahan busuk, memastikan keamanan dan kebersihan selama proses pengeringan, meskipun kondisi cuaca berubah. Kesemek kemudian digantung di rak kayu atau di bawah atap, tempat dengan sinar matahari yang lembut, angin sepoi-sepoi yang sejuk, dan udara kering. Dengan terampil pekerja mengikat tali dengan aman ke batang menggunakan simpul yang kuat, menjaga setiap buah tergantung vertika, agar kelembaban dapat menguap secara merata. Proses pengeringan biasanya berlangsung sekitar 2–3 minggu, tergantung pada kondisi cuaca. Selama waktu ini, buah secara bertahap kehilangan kelembaban, berubah dari lembut menjadi kenyal, sementara rasanya menjadi lebih pekat dan kaya. Ketika kesemek mengembangkan kulit luar yang kencang, dan bagian dalam yang lembut dan kenyal, saatnya bagi petani untuk mulai memanen buah kering. Pada tahap ini, warnanya berubah menjadi jingga tua atau coklat kekuningan, dan permukaannya dilapisi secara alami dengan bubuk putih halus, yang disebut siroko, sebagai tanda pengeringan sempurna. Dengan sangat hati-hati setiap kesemek kering dipetik dengan hati-hati, dan dipersiapkan untuk dikemas. Untuk buah yang sangat indah penekanan ringan menggunakan kertas wasi dilakukan, untuk membentuknya dengan rapi dan membantu mempertahankan kelembaban optimal selama penyimpanan. Buah kesemek kering kemudian dikemas dalam kantong plastik vakum, atau kotak kertas yang elegan, memastikan kebersihan. Saat menyoroti keindahan halus dari kelezatan tradisional ini, di dalam buahnya memperlihatkan tekstur yang lembut dan kenyal, dengan rasa manis yang lembut, menjaga rasa alami buah kesemek dalam bentuk yang telah dikonsentrasikan, secara lembut dari waktu ke waktu. Kesemek kering Jepang merupakan perwujudan kesabaran tradisi, dan keterampilan simbol sejati dari warisan pertanian yang murni dari tanah ini.